Melepas Bob Hasan, si bapak atletik Indonesia yang berdedikasi. Bob Hasan akhirnya melintasi garis finish. Setelah berjuang melawan penyakit kanker paru-paru, Bob Hasan meninggal dunia pada usia 89 tahun pada Selasa 31 Maret 2020 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Segala upaya sudah dilakukan Bob Hasan untuk melawan kanker, seperti 2 kali kemoterapi di Bangkok, Thailand, dan terakhir menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kepergian Bob Hasan lantas menghadirkan duka bagi dunia olahraga Indonesia, khususnya atletik. Bob Hasan pergi dengan meninggalkan status sebagai Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Perjalanan Bob Hasan di jagat atletik tanah air dimulai 44 tahun lalu, saat diserahi tugas oleh Presiden Soeharto. Ia yang saat itu berusia 47 tahun menggantikan tempat Saidiman Suryo Hadi Projo. Perlahan prestasi atletik Indonesia menanjak di bawah kepemimpinan Bob Hasan. Ambil contoh saat Purnomo Yudi menjadi wakil Asia pertama yang lolos ke semifinal 100 meter putra di Olimpiade 1984 Los Angeles. Sosok legenda macam Mardi Lestari juga lahir di era kepemimpinan Bob Hasan. Mardi yang juga sprinter top Indonesia pada tahun 1980 hingga 1990-an, meraih 2 medali emas di SEA Games Kuala Lumpur tahun 1989. Mardi tidak berhenti berprestasi dengan konsisten menyumbang lagi medali emas di SEA Games Manila pada tahun 1991 dan 1993 Singapura. Mardi juga muncul sebagai satu-satunya wakil Asia di semifinal Olimpiade 1998 Seoul, sekaligus menjadi manusia tercepat Asia kala itu. Tongkat estafet sprinter Indonesia berlanjut ke tangan Suryo Agung Wibowo dengan menjadi manusia tercepat Asia Tenggara di nomor lari 100 meter putra SEA Games 2007. Selesai sampai di situ? Tentu tidak. Memang butuh waktu cukup lama untuk menemukan lagi talenta berbakat. Namun upaya dan penantian Bob Hasan berbuah manis setelah lalu Muhammad Zohri bikin geger usai menjuarai nomor 100 meter putra kejuaraan dunia junior atletik pada tahun 2018 di Finlandia. Bob Hasan punya andil besar di balik keberhasilan Zohri jadi juara dunia junior kala itu. Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah itu rela merogoh kocek pribadi untuk membiayai kebutuhan Zohri, mulai dari persiapan hingga akomodasi. Pada masa kepemimpinan Bob Hasan pula Zohri bisa merebut tiket ke Olimpiade Tokyo yang diundur ke 2021. Zohri lolos setelah mencapai limit waktu Olimpiade dengan mencatatkan 10,3 detik di nomor 100 meter putra Seiko Golden Grand Prix 2019. Bukan cuma nomor lari dan atlet putra saja yang menjadi fokus Bob Hasan di atletik Indonesia. Atlet-atlet wanita macam Trianingsih adalah salah satunya. Ia adalah spesialis lari 5.000 dan 10.000 meter putri dengan koleksi 10 medali emas SEA Games yang didapat di era kepemimpinan Bob Hasan. Ada pula Maria Natalia Londa yang meraih medali emas Asian Games 2014. Inilah kali pertama sepanjang sejarah ada atlet Indonesia yang meraih emas di nomor lompat jauh Asian Games. Maria juga mengkoleksi 5 medali emas SEA Games. Kemudian ada Emilia Nova yang meraih medali perak pada debutnya di Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Teranyar, Emilia sukses menyumbang medali emas nomor lari lompat gawang 100 meter putra SEA Games 2019 Filipina. Segala prestasi yang lahir dari cabur atletik itu diiringi pengorbanan Bob Hasan baik fisik hingga material. Dilaporkan beberapa media, Bob Hasan bisa mengeluarkan dana pribadi hingga 10 miliar rupiah per tahun agar PASI bisa mencetak atlet berprestasi. Dedikasi Bob Hasan mencurahkan waktu dan tenaga untuk atletik Indonesia juga terekam dalam memori Menpora Zainuddin Amali. Satu pertemuan di persiapan sebelum SEA Games 2019 bikin Zainuddin kagum akan kesungguhan sosok kelahiran Semarang 24 Februari 1931 itu. Setelah 3 hari dilantik menjadi Menpora, saya mendatangi pelatnas atletik yang sedang persiapan ke SEA Games di Filipina. Di situ saya berbicara lama dengan Pak Bob. Beliau cerita panjang lebar tentang suka duka mengurus cabur khususnya atletik, kata Zainuddin.
Kesan saya saat itu bahwa hebat orang tua ini. Sudah usia sepuh seperti itu, beliau masih mau setiap hari di lapangan menemani pelatih, atlet, dan pengurus. Kalau bukan panggilan jiwa, dedikasi luar biasa untuk olahraga, nggak mungkin beliau ada di lapangan. Kini Bob Hasan sudah berpulang. Pekerjaan rumah atletik Indonesia sekarang bukan hanya mencari atau mencetak atlet berprestasi saja. Namun Indonesia harus bisa mendapatkan sosok berdedikasi macam Bob Hasan lagi.